Si ibu itu bilang, saya takut hantu yang tadi ikut ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu yang lagi nungguin video aku. Sambil nungguin kamu istirahat, aku akan menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di tol Cipularang. And now it's me time. Nah, sebelum kita masuk ke cerita mistis yang ada di tol Cipularang ini, aku akan sedikit mengulas mengenai kenapa sih tol Cipularang ini awalnya dibangun. Nah, jadi tol Cipularang ini awalnya dibangun di tahun 2003 pada masa Ibu Megawati. Waktu itu Ibu Megawati menggagas pembangunan dari tol Cipularang ini gunanya adalah untuk mempermudah tamu-tamu yang akan datang ke penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Peringatan ya, karena ada acara peringatan konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, untuk mempersingkat waktu dan memudahkan orang-orang tamu-tamu ini dari luar negeri menuju ke Bandung, akhirnya dibuatlah tol Cipularang ini. Dari 2003 sampai dengan 2005. Dan akhirnya di tahun 2005 diresmikanlah sama Presiden SBY. Banyak cerita-cerita mengenai tol Cipularang ini. Nah, ada beberapa cerita yang datangnya dari para pengusaha, apa tuh namanya? Para pihak-pihak yang terlibat lah dari pembangunan ini. Katanya memang alurnya agak-agak sulit untuk ditembus. Dari kilometer 90 sampai kilometer 100 itu ada sebuah gunung yang terkenal dengan nama Gunung Hejo atau dalam bahasa Indonesianya Gunung Hijau. Kenapa itu sampai bisa terkenal kemana-mana? Karena konon katanya dulu gunung ini adalah tempat petilasan dari Prabu Siliwangi. Katanya begitu. Nah, kenapa sampai dinamain Gunung Hejo? Jadi pada zaman dulu kala satu daerah itu sempat kebakaran besar sampai semua lahannya hangus. Nah, cuma Gunung Hejo ini aja yang ternyata tidak tersentuh sama api dan masih hijau terlihatnya daun-daunnya, rumput-rumputnya, lahannya masih hijau. Dan kejadian kedua itu adalah waktu itu terjadi kemarau panjang sekitar 9 bulan. Daerah di sekitar Gunung Hejo ini mati tandus, cuma Gunung Hejo aja yang kembali tetap hijau seperti biasa. Itulah makanya masyarakat situ menamai gunung tersebut dengan nama Gunung Hejo. Gunung Hejo ini terkenal dengan tempat petilasan dari Prabu Siliwangi. Katanya zaman dulu Prabu Siliwangi itu kalau istirahat atau menenangkan pikiran atau bahkan bertapa, nah dia bertapanya tuh di Gunung Hejo ini. Nggak cuma itu aja, katanya bahkan kalau lagi dalam keadaan santai mau ngobrol-ngobrol dengan raja-raja lain, dia juga suka berkunjung ke sana. Nah, tempat itulah yang sekarang tandanya tuh kalau nggak salah ya, ada batu besar ditutup sama kain putih dan dipagerin. Nah, tempat itulah yang sekarang ramai banget didatengin. Nggak cuma sekarang sih, maksudnya dari sebelum adanya tol sampai sekarang adanya tol pun tetap ramai dikunjungin orang-orang untuk berziarah, untuk mencari wangsit, bahkan untuk pesugihan. Cerita yang berkembang di masyarakat bahwa Gunung Hejo ini dijadiin tempat pesugihan karena di sana sekarang kalau nggak salah ada makam-makam yang berjejer-jejer, walaupun nggak bisa diketahui pasti sebenarnya itu makam dari Prabu Siliwangi kah atau siapa juga nggak ada yang tahu. Nah, tapi yang aneh lagi, batu yang ditutupin kain putih itu ternyata di bawahnya ada lubang. Yang lubangnya itu dalam banget dan nggak pernah diketahuin dasarnya itu kemana, menuju kemana, itu nggak ada yang diketahuin. Nah, ada kuncen yang menjaga Gunung Hejo dan juga apa tuh tadi namanya, petilasan itu. Dia bilang katanya memang zaman dulunya Prabu Siliwangi ini suka bertapa kalau lagi keadaan kerajaan itu gonjang-ganjing lah ya, apa dong bahasanya, dalam keadaan ya semerawut lah, dia menenangkan pikiran di situ. Terbukti dengan salah satu tandanya adalah ketika sekarang udah dibangun jalan tol, katanya kan kalau kita lihat ada patung ini ya, patung apa harimau. Nah, disitulah kurang lebih letak dari
petilasannya Prabu Siliwangi. Karena banyak juga yang berkembang cerita-cerita mengenai pesugihan di sana, nah makanya banyak orang dari daerah-daerah luar Bandung datang, bahkan adalah orang-orang Bandung juga yang sengaja datang ke sana. Nah, Kuncennya menceritakan bahwa sebenarnya dari dulu itu, zaman setelah Prabu Siliwangi udah nggak kesana lagi lah ya, itu udah nggak dipakai apa-apa. Tapi memang banyak orang yang berkunjung pengen tahu mana sih tempat yang biasa dipakai sama Prabu Siliwangi untuk beristirahat. Nah, lambat laun dijadikan orang-orang sebagai tempat yang unik lah ya mungkin. Jadi banyak orang yang bahkan nginep di sana untuk mencari wangsit katanya gitu. Kadang dipakai buat piknik juga. Ya aku juga nggak tahu lah, aku belum pernah ke sana kebetulan ya. Kalian bisa cari info. Buat yang udah pernah ke sana mungkin untuk sekedar berwisata, boleh kalian ceritain di kolom komentar ya. Ada cerita juga tentang awal pembangunan dari Cipularang ini. Warga di sekitar yang tinggal di daerah Gunung Hejo ini sempat nolak. Nah, bukan cuman karena mereka merasa terganggu dengan adanya pembangunan tol ini, tapi mereka khawatir kalau banyak orang yang melewati jalur ini akan banyak kejadian buruk juga yang menimpa. Katanya begitu ya, tapi apa boleh buat, tolnya tetap dibangun dan benar terjadi. Di kilometer 90 sampai 100 inilah orang-orang yang berniat untuk membuat tol Cipularang ini akhirnya mendapat kesulitan. Kalau nggak salah kan Gunung Hejo ini adanya di kilometer 96 ya. Nah, waktu mereka harusnya nih menurut orang-orang dan ahli-ahli yang membuat jalan tol ini, harusnya jalan tol itu dibuat lurus. Tapi entah kenapa alat-alat yang canggih itu, yang alat-alat besar dan berat-berat itu nggak bisa buat menembus si bukit dan gunung ini. Walaupun udah dilakukan berbagai cara, karena aku percaya juga orang-orang yang ditaruh untuk bekerja di situ dan alat-alatnya juga bukan orang-orang biasa dan bahkan bukan alat-alat yang biasa juga. Nah, tapi mereka nggak bisa sama sekali untuk ngancurin itu gunung sama bukit. Akhirnya karena mereka harus tetap bikin jalan tol itu, ya mau nggak mau mereka pakai cara lain, yaitu dengan memutarkan arah yang harusnya lurus tadi tuh, jadi agak berbelok sedikit. Makanya tol Cipularang kan berbelok-belok ya. Nah, kesulitan dari orang-orang ini dipercaya juga karena adanya Gunung Hejo. Nah, mereka juga berpikir kalau gunung ini banyak ditinggali dan didiami sama makhluk-makhluk gaib. Ya sebenarnya kalau kita pikir secara logika pun masuk akal. Kenapa? Karena kan mereka itu membelah hutan dan bukit juga gunung ya. Sementara kalau yang kita tahu kan ya tempat-tempat seperti itu memang diisi sama makhluk-makhluk gaib. Biasanya jin pada tinggal di sana juga. Ya jadi kalau misalkan ada kendala-kendala seperti itu sebenarnya sih menurut aku masuk akal. Aku akan membawa kalian ke kisah-kisah mistis yang terjadi di Cipularang. Aku hanya ngambil beberapa aja ya yang paling terkenal, kisah-kisah yang banyak orang ceritain lah. Jadi yang pertama itu kisah tentang anak kecil laki-laki. Ada apa dengan anak kecil laki-laki? Jadi waktu itu ada satu keluarga nih pergi bertiga ke Bandung hari Jumat. Dia bawa anaknya yang umur 8 tahun. Nah begitu sampai ke tol Cipularang, anaknya minta buat berhenti karena mau buang air. Ya diikutin lah sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya ke pinggir, menepi untuk nungguin si anaknya buang air. Gak lama kemudian anaknya langsung masuk lagi kan. Nah perjalanan lagi dimulailah ke Bandung. Nah rencana mereka itu dari hari Jumat sampai hari Minggu, katanya begitu. Begitu di Bandung, hal aneh mulai terjadi. Si anak ini kelihatan kayak murung, pendiam, terus kelihatan pucat. Jadi orang tuanya tuh khawatir ini anak kenapa ya, sakit gitu. Jadi karena mereka khawatir akhirnya jam 10 malam mereka baliklah ke Jakarta. Hari Minggu nih ya, kan dia berangkat hari Jumat. Nah hari Minggunya mereka pulang. Begitu sampai di tol Cipularang, di kilometer yang sama, anaknya minta turun lagi untuk buang air lagi. Akhirnya diikutin lagi kan. Nah gak berapa lama kok anaknya gak pulang-pulang, gak balik-balik ke dalam mobil. Orang tuanya udah mulai panik dan akhirnya nyari dan anaknya gak ada. Orang tuanya akhirnya nyari kemana-mana dan anaknya tetap gak ketemu. Akhirnya mereka nelfon ke posko kayak penjagaan tol gitulah. Nah mereka nelfon terus nanya ada gak anak kecil yang datang ke sana.
Penjaga posnya bilang, oh ya ada, ibu silakan datang ke sini, katanya gitu. Nah akhirnya orang tuanya datanglah ke posko itu dan mereka sangat terkejut ketika ngelihat anaknya ada di sana. Lebih terkejut lagi waktu penjaganya bilang anak ini udah tinggal di pos ini selama 2 hari. Jadi yang ikut ke Bandung sama orang tuanya itu siapa? Cerita berikutnya adalah tentang anak-anak muda nih yang dari Jakarta datang ke Bandung. Habis itu pulangnya kemalaman. Akhirnya mereka pulang sekitar jam 10 dari Bandung. Ketika masuk Cipularang, ini kan mereka di mobil tuh ada sekitar berlima atau berenam. Nah yang bangun itu cuma 2 orang, yang nyetir sama yang di sebelahnya. Karena mereka nemenin kan. Karena si yang di sebelah ini nemenin. Waktu masuk ke arah Cipularang tuh udah hampir mau keluar dari Cipularang. Tiba-tiba mereka tuh kayak gak enak hati gitu. Ada kayak suasananya beda gitu. Tapi salah satunya mikir, oh mungkin karena yang lain tidur jadi lebih sepi aja. Gak lama dari gak enak hatinya mereka berdua itu, mereka gak tahu kenapa pengen noleh ke kaca sebelah kiri. Dan mereka lihat ada kepala terbang tanpa badan di pinggir jalan tol. Cerita berikutnya dari kesaksian orang-orang yang lewat ke jalur Cipularang ini malam-malam. Mereka suka lihat ada perempuan pakai baju merah, kerudungnya merah, tiba-tiba nyebrang ke arah mobil dan menghilang. Nah, yang terakhir kisahnya ini ada seorang perempuan naik travel menuju ke Jakarta malam-malam sekitar jam 8. Nah di dalam travel itu, di dalam mobilnya cuma berdua, dia sama drivernya aja. Dia duduk di bangku paling tengah. Tiba-tiba waktu masuk ke Cipularang, kira-kira kilometer 97, supirnya bilang sama si perempuan ini, jangan nengok ke belakang, baca-bacaan aja, katanya gitu. Si perempuan ini kan bingung ya, kenapa, ada apa gitu. Tiba-tiba karena dia penasaran banget, dia lihatlah dari kaca spion tengah, dan dia lihat ke bangku paling belakang itu ada perempuan yang mukanya hancur duduk di bangku paling belakang. Aku pribadi pun pernah ngalamin kejadian yang hampir mirip sama kisah yang terakhir itu. Jadi waktu itu aku pulang dari Bandung sekitar jam 2 siang. Nah ke Jakarta kan. Nah di travel itu isinya cuma sedikit, sekitar 4 orang. Bangku paling depan itu kosong. Di tengah keisi 2, terus di depan aku ada 1 orang. Nah aku paling belakang. Tumben-tumben biasanya aku tuh selalu minta di depan. Gak tahu hari itu kayaknya gak ada masalah sih duduk di belakang juga gitu. Nah sampailah ke tol Cipularang. Gak lama dari situ, tiba-tiba aku lihat si drivernya tuh marah-marah. Kayak, kenapa sih gitu? Kok gak jalan nih, gak bisa. Nah karena aku duduk paling belakang, aku bisa ngerasain kalau memang gasnya tuh kayak gak bisa ngegas gitu mobilnya. Kayak berat gitu. Nah si drivernya marah-marah tuh terus. Nah gak lama dia marah-marah itu, dia ngarahin kaca spionnya ke arah bangku aku di belakang, tapi geser ke sebelah kanan. Aku kan bisa lihat banget gitu ya kalau dia di depan ngapain gitu. Nah begitu dia ngarahin ke sebelah kanan aku, tiba-tiba dia diem. Nyetir aja kayak gak ada masalah gitu. Kalau arah ke Jakarta itu kan akhirnya berhenti di kilometer 62 ya buat istirahat, 61 apa 62 gitu. Nah aku mau ke toilet, aku ngelewatin ke driver yang lagi pada istirahat. Nah begitu aku balik, aku dengar si driver yang tadi tuh cerita bahwa ada sesuatu lah waktu dia lagi di Cipularang. Udah lah aku masuk ke dalam mobil, terus ketemu sama si bapak drivernya, aku bilang, Pak boleh gak aku pindah ke depan? Aku bilang gitu. Oh iya boleh katanya, kan kosong di depan. Duduklah aku di depan. Nah aku tanyain lah, Pak tadi kenapa mobilnya ada trouble ya? Gitu. Soalnya aku kan di belakang ngerasain banget gitu kalau memang dia tuh gasnya kayak gak nyampe gitu. Nah si bapaknya tuh bilang, enggak, dia bilang gitu. Tadi itu di bangku paling belakang sebelah kanan ada yang ikut Neng. Aku masih bingung kan ada yang ikut apa. Ternyata ada hantu perempuan yang ikut di bangku paling belakang sebelah kanan, dimana itu adalah bangku aku. Tapi ya pada saat itu sih nggak terlalu nyeremin karena ceritanya siang-siang dan aku masih nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitulah dulu. Maksudnya nggak sering dengar cerita-cerita dari orang tentang yang kayak gitu. Sampai akhirnya aku mengalami kejadian kedua. Waktu itu aku mau balik ke Bandung hari Jumat. Tumben-tumbennya pulang hari Jumat. Biasanya juga pulang hari Sabtu pagi. Ini hari Jumat sekitar jam 8 lah aku mulai jalan dari Jakarta gitu. Aku duduk di bangku
kedua dari depan tuh. Jadi di depan aku udah ada orang, nah aku di belakangnya, terus ke belakang penuh lah. Biasa hari Jumat itu kalau arah ke Bandung kan penuh ya. Nah waktu hampir masuk ke, kan macet tuh keadaannya, waktu hampir masuk ke Cipularang, nah yang di belakang aku itu bawa anak perempuan, kira-kira umurnya 2,5 tahun lah. Anak itu tuh nangis terus, nangis kenceng, yang tadinya kita lagi pada istirahat, ya ada yang lagi tidur mungkin ya di belakang-belakang, kebangun semua gitu. Nah karena jalannya macet, kan semua jadi bertanya-tanya nih, ini kenapa sih Pak? Kenapa kok macet banget? Karena kan harusnya lewat tol Cipularang udah nggak terlalu macet gitu. Ternyata ada perbaikan jalan di sebelah kiri kita tuh, jadi agak-agak padat gitulah jalannya. Biasa ya yang kita tahu kan memang tol Cipularang ini sering banget ambles gitu. Majulah akhirnya si mobil ini ngelewatin jalan yang ambles itu yang lagi dibetulin. Biasa kan kalau dari keadaan macet terus nemu jalan kosong, gas pasti diinjek sekencang-kencangnya gitu kan ya, biar jalan aja gitu. Tiba-tiba nih mbak-mbak, ibu-ibu yang di belakang, yang di depan aku itu teriak sekencang-kencangnya sama si supir sambil bilang gini, Pak, awas itu ketabrak gitu. Si supirnya tuh kaget, jadi dia ngeberhentiin mobil, ngerem tiba-tiba gitu. Jadi sampai kayak si mobilnya tuh keadaannya kayak hampir menukik lah gitu lebaynya sih. Nah terus dia akhirnya minggir ke pinggir, terus dia nanya, Bu ada apa gitu. Si ibunya bilang, itu bapak hampir nabrak perempuan. Katanya dia pas banget ada di depan mobil kita. Katanya gitu. Nah si bapaknya marah, Bu kalaupun iya ada yang akan lewat gitu terus ketabrak, saya orang yang pertama akan tahu karena saya nyetir. Dia bilang gitu. Tapi si ibunya tuh kekeh yang kayak, enggak beneran saya lihat kok ada orang yang mau ketabrak bla 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 bla. Nah tiba-tiba aja si anak yang belakang ini nggak nangis. Diem aja gitu, bener-bener diem. Nah ditanya kan sama sebelahnya, udah gak nangis tidur? Enggak, tapi kok aneh ya, diem aja katanya gitu. Nah gak lama si supirnya akhirnya turun, terus dia nelfon. Aku yang penasaran nanya nih sama ibu ini, Bu emang ada apa tadi? Itu loh saya lihat ada perempuan lagi mau nyebrang, hampir ketabrak sama bapaknya. Terus aku cuma bilang gini ya, reaksi yang sangat-sangat normal menurut aku. Bu emang mungkin ada orang mau nyebrang di jalan tol malam-malam begini. Nah si ibu itu tuh yang kayaknya dari awal nggak nyadar terus kayak tiba-tiba sadar, oh iya ya gitu. Nah mulailah desas-desus itu dari belakang, dengar kayak orang-orang pada ngomong, wah ini jangan-jangan ya, jangan-jangan ada hantu yang waktu itu yang suka diomong. Mulailah kedengaran gitu. Nah si ibunya nih kayaknya mulai stres. Gak lama sih supirnya naiklah ke dalam mobil, terus dia ngadep ke belakang gitu ngasih tahu kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di mobil ini, baiknya kita berdoa aja sekarang ya. Mungkin tadi dari Jakarta ada yang lupa buat berdoa katanya gitu. Ya mungkin kejadian yang tadi mudah-mudahan sih gak terulang lagi ada kejadian-kejadian seperti itu. Jadi gimana gak meyakinkan kita yang ada di mobil itu satu mobil bahwa iya yang mau ketabrak itu bukan manusia gitu kan. Nah terus si ibunya udah mulai panik banget sampai dia bilang gini, Pak bisa gak bapak anterin saya sampai ke rumah pakai mobil travel ini. Nah si bapaknya bilang ya gak bisa Bu, ini kan bukan travel bukan travel yang akan sampai ke rumah masing-masing kata dia gitu. Ini semua diturunin di pool gitu. Ibunya tuh tetap maksa, nggak mau Pak, saya mau minta dianterin sampai rumah aja. Kenapa? Kata si bapaknya gitu. Si ibunya tuh bilang, saya takut hantu yang tadi ikut ke rumah saya. Bayangin. Ya begitulah kira-kira cerita-cerita yang berkembang tentang kemistisan dan keangkeran tol Cipularang. Ya walaupun dimanapun kita berada, mau itu di Cipularang atau di jalan manapun, tetap aja ya kita tetap berdoa, nggak usah sompral, nggak usah macem-macem. Walaupun lihat yang aneh-aneh ya udah nggak usah dihiraukan lah selama itu tidak mengganggu ya. Kirim email ya buat kalian yang mau request cerita atau pembahasan-pembahasan selanjutnya, atau boleh juga di DM ke Instagram. Atau kalian boleh kirim email juga untuk cerita-cerita yang pengen dibacain sama aku. Dan jangan lupa support channel aku dengan klik subscribe-nya, di like juga, dan dinyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet-cepet ketemu seperti biasa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!